Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya panjatkan, yang mana atas rahmatnya kita telah diberikan beribu-ribu kali nikmatan, baik itu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in beserta keluarganya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Ceceng Salamuddin, yang terhormat teman-temanku semua yang hadir maupun yang didaring, saya cintai dan saya banggakan. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Nurul Halim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada poin F, yaitu mengenai problematika pengembangan kerjasama pada madrasah dan sekolah di era Society 5.0. Yang mana sebelumnya dari poin A sampai D itu telah dijelaskan oleh teman-teman saya, dan untuk kali ini poin terakhir akan dijelaskan oleh saya, mungkin hanya sedikit ya, garis besarnya saja, mengenai solusi dari keempat masalah tersebut, baik itu secara data teoritik maupun data empiri. Untuk selanjutnya boleh disimak secara bersama. Negara Indonesia khususnya pada dekade ini sedang digemakan tentang era Society 5.0, yang mana tidak dapat dipungkiri memiliki pengaruh besar terhadap dunia pendidikan. Dampak inovasi diskusi di era Society yaitu 5.0 memaksa pendidikan melakukan inovasi baru dengan memanfaatkan teknologi, termasuk lembaga pendidikan Islam. Pengembangan manajemen merupakan langkah yang tepat untuk memajukan sektor lembaga pendidikan Islam, seperti contohnya yang non formalnya itu seperti madrasah ataupun pesantren, dan formalnya seperti sekolah. Itu merupakan langkah yang tepat untuk memajukan sektor lembaga pendidikan agar mampu bersaing dengan sekolah lain. Implementasi total quality management di lembaga pendidikan Islam yang fokus pada kualitas. Maka di sini jaminan bisa menjadi solusi. Penjaminan mutu menekankan bahwa pendidikan tidak hanya terfokus pada produk, tetapi proses pembentukan produk dengan menjalankan prinsip kepuasan pelanggan atau penggunaan jasa, dalam hal ini yaitu peserta didik. Orang tua dan masyarakat pada umumnya itu dengan adanya manajemen berbasis mutu akan membuat branding image suatu lembaga itu akan lebih meningkat dan lebih populer di kalangan masyarakat. Maka untuk itu kerjasama dari masing-masing pihak sangat berperan dalam mensukseskan total quality management di suatu lembaga pendidikan. Sebagai prolog ya, sebagai pengantar pada diskusi kali ini, setelah dianalisa, maka di sini terdapat 4 poin problematika kerjasama yang terdapat di madrasah dan sekolah berdasarkan data teoritik. Yang mana 4 poin itu apa saja? Yang mana pertama adalah rendahnya daya kreasi dan inovasi kepala madrasah dan sekolah. Kedua, rendahnya sumber daya manusia madrasah dan sekolah. 3, rendahnya partisipasi orang tua, peserta didik, dan masyarakat terhadap madrasah dan sekolah. Dan keempat, yaitu tidak mempunyai sistem link and match dengan lembaga atau pihak lain. Mengapa demikian itu bisa terjadi? Itu dikarenakan lemahnya suatu manajerial atau suatu manajemen dalam suatu pendidikan atau dalam suatu lembaga, sehingga muncullah suatu kejanggalan atau problem-problem yang timbul di suatu lembaga, baik itu madrasah maupun sekolah. Nah, kemudian tadi adalah 4 problem masalah atau 4 problematika yang terdapat secara tertulis ataupun teoritik. Sekarang saya akan menganalisa problematika yang secara empirik atau secara nyata, yang terasa secara langsung, bukan hanya tertulis tapi terasa secara langsung oleh kita semua sebagai pelajar. Yang mana ini secara analisa data empirik, yaitu yang pertama adalah rendahnya kemampuan manajerial kepala madrasah, yaitu mencakup kurang mampu mengembangkan inovasi pendidikan, kurang menguasai prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang berbasis madrasah,
kurang mampu mendayagunakan sumber daya dan lemahnya sistem administrasi dan keuangan, serta kurangnya monitoring dan evaluasi capaian hasil pendidikan. Itu yang pertama. Kedua, rendahnya dukungan masyarakat. Ini menjadi suatu problematika secara muncul dan nyata dan terasa. Itu mencakup kurang partisipasi masyarakat dalam program peningkatan mutu pendidikan di tingkat madrasah maupun sekolah. Secara fungsionalnya itu komite madrasah terdapat kelemahan di tingkat ekonomi sebagai masyarakat pengguna, dalam artian terdapat mahasiswa yang sekolah atau peserta didik yang sekolah ke seluruh lembaga tersebut. Nah, latar belakang siswa itu mengalami kelemahan di sektor ekonominya. Itu yang kedua. Sedangkan poin yang ketiga yaitu aspek manajemen pendidikan meliputi perencanaan tidak berbasis data dan standar mutu, pengorganisasian sumber daya yang tidak optimal, pelaksanaan program tidak berdasarkan rencana strategis, serta pengawasan mutu itu tidak berkelanjutan atau tidak follow up ya. Contoh ketika kita sedang melaksanakan suatu progres tetapi tidak ada kelanjutannya, dalam artian tidak ada pengawasan, maka itu akan terjadi suatu problematika dalam suatu bidang pendidikan. Keempat, yaitu kurangnya partisipasi orang tua. Kenapa? Terhadap keterlibatan di sekolah atau madrasah untuk memberikan kontribusi yang positif dalam presentasi akademis terhadap siswanya atau terhadap anaknya yang disekolahkan. Frekuensi kehadiran anak, iklim sekolah, persepsi orang tua dan anak tentang belajar di kelas, sikap dan perilaku positifnya itu tidak terpantau. Kesiapan untuk mengerjakan PR di rumah, peningkatan waktu yang dihabiskan anak bersama orang tua, aspirasi pendidikan, kepuasan orang tua terhadap guru, dan kesadaran anak terhadap kesejahteraan. Itu adalah 4 problematika atau masalah secara nyata yang mana pada dasarnya kita lihat pada hari ini anak-anak kita atau adik kita sekolah, apakah kita memperhatikan dari aspek kehadirannya, dari aspek kemajuannya, mulai dari bidang akademik dan lain sebagainya. Itu kan tidak ya, itu dikarenakan lemahnya faktor lingkungan, mulai dari orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar itu seperti masyarakat serta teman-teman sebayanya seperti itu. Lalu bagaimana solusinya dari keempat masalah tadi? Maka di sini saya akan menawarkan solusi versi saya atau versi kelompok saya ya mengenai keempat masalah yang muncul tadi, baik itu secara teoritis maupun secara empirik. Yang mana tadi dalam pengantar, dalam prolog itu sudah saya singgung, yaitu tentang total quality management. Artinya, solusi yang saya tawarkan itu adalah implementasi total quality management sebagai solusi pengembangan kerjasama pada madrasah dan sekolah di era Society 5.0. Apa itu total quality management? Saya artikan sebagai berikut ya. Total quality management itu memiliki arti manajemen mutu terpadu, yaitu suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan mutu produk yang dihasilkan. Produk di sini adalah sebagai anak ya, oleh sebuah lembaga maupun organisasi sesuai dengan permintaan pengguna jasa untuk kepuasan pelanggan dan untuk mengatasi lingkungan yang terus berubah-ubah, sehingga perlunya diadakan perbaikan secara terus-menerus atau kontinu yang dilakukan oleh suatu lembaga. Nah, perbaikan ini dilakukan dengan tujuan apa? Agar tujuannya itu untuk mengendalikan mutu yang sudah ada dan terus diupayakan untuk mengalami peningkatan yang dialami oleh siswa atau pendidik atau peserta didik. Selain itu, untuk menciptakan sebuah mutu atau kualitas diperlukannya komitmen yang kuat dari semua pihak. Artinya kita harus kerjasama, tidak hanya dilakukan oleh seorang pemimpin atau namun juga adanya keterlibatan total dari semua bawahan. Artinya melalui pemberdayaan yang terkait dengan perbaikan kinerja mereka agar senantiasa selalu menghasilkan produk yang bermutu. Artinya dari sesingkat-singkatnya penjelasan mengenai implementasi total quality management atau manajemen mutu terpadu itu kita harus menjalin kerjasama, itu baik dengan faktor internal maupun eksternal. Seperti itu.
Lalu bagaimana prinsip dari total quality management tersebut? Di dalam total quality management tersebut itu memiliki beberapa prinsip, yang mana pertama itu terdapat sebuah komitmen pimpinan puncak atau top manajemen. Kedua, terdapat kerjasama dari berbagai pihak sebagaimana pengertian dari total, yaitu terpadu, yang berarti manajemen yang diterapkan melibatkan seluruh anggota lingkungan lembaga dalam artian kerjasama. Seperti contoh, kalau madrasah kerjasama dengan lingkungan pesantren, sedangkan sekolah yang formal ya bisa juga bekerja sama dengan lingkungan sekitar yang ada di dalamnya atau yang ada di luarnya, atau dengan stakeholder yang ada yang bisa menjamin kualitas mutu tersebut. Ketiga, penanganan secara tuntas dan berkelanjutan apabila terjadi kekurangan atau kelemahan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja yang sangat berdampak pada menurunnya efisiensi dan efektivitas produktivitas suatu peserta didik, maka itu harus ditingkatkan. Keempat, kebijakan tertulis dalam operasional sistem total quality management atau TQM, disingkatnya TQM, yang menuangkan aturan-aturan kesepakatan. Nah, itu adalah prinsip dari total manajemen quality atau manajemen penjaminan mutu, seperti itulah. Maka dari problematika secara teoritik dan empirik itu sudah saya sampaikan kurang lebihnya ya. Nanti kita bahas bersama-sama di forum kelas. Dari apa yang saya paparkan, maka bahwasanya pendidikan itu, kerjasama dalam pendidikan itu perlu. Kenapa? Karena kualitas kepemimpinan yang harus dikedepankan agar kerjasama itu terjalin dan terlaksana. Mengapa demikian? Dikarenakan kualitas kepemimpinan yang baik sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu lembaga dalam mencapai tujuan yang telah dicita-citakan oleh suatu lembaga. Tipe pemimpin seperti apa yang idealnya? Maka tipe pemimpin yang ideal itu yang diperlukan dalam manajemen yaitu yang memiliki pemahaman terhadap visi dan misi dari organisasi atau suatu lembaga akademik, baik itu madrasah maupun sekolah yang dipimpin, yaitu memiliki ketegasan, bersikap terbuka dan selalu mengutamakan musyawarah. Pemimpin lembaga pendidikan bukan hanya sebagai pemimpin tetapi juga seorang leader, dalam artian sebab bila seorang pemimpin atau kepala sekolah baik itu di madrasah maupun sekolah hanya bertindak sebagai leader saja, maka ia hanya akan sekedar memanage saja, tidak ada segi pemimpinnya dan tidak mengelola atau memaknai organisasi itu dengan baik. Maka pengoptimalan peran kepemimpinan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Lalu bagaimana untuk mengoptimalkan kepemimpinan itu agar penjaminan kerjasama itu bisa terlaksana dalam suatu lembaga baik madrasah maupun sekolah? Yaitu pertama, kepala sekolah harus mampu merumuskan dan mensosialisasikan visi dan misi sekolah kepada seluruh staf dan guru serta mengembangkan filsafat mutu. Kepala sekolah memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan mengarahkan segala komponen dalam sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ketiga, mewujudkan pola kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif dengan mengupayakan peran aktif dari setiap anggota baik dalam perencanaan dan keputusan lembaga. Terakhir, bertindak sebagai manajer, maka ia akan terfokus pada masalah administratif tanpa mempedulikan hal lain. Artinya kita harus fokus kita harus fokus jika ingin suatu lembaga itu berkembang dan menciptakan suatu kerjasama yang baik dan menjamin dalam kualitas mutu pendidikan itu. Maka 4 prinsip yang tadi saya sampaikan itu harus terlaksana. Dengan begitu, komunikasi serta kerjasama yang baik dengan orang-orang di bawahnya pun di sekitarnya atau dengan stakeholder yang lainnya itu dapat berjalan dengan baik. Sehingga terciptalah kesejahteraan dalam mutu pendidikan yang diinginkan. Nah, itu adalah solusi yang saya tawarkan mengenai dari 4 masalah problematika dalam
kerjasama di tingkat madrasah dan sekolah, yaitu solusinya adalah total management quality. Dari saya Nur Halim, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.